Sekarang yang pertama saya serahkan kepada pimpinan kita, sepuh kita, yakni Bapak Ustaz. Yang pertama sambutan ke Ketua Kelurahan Palasari, yakni Bapak Ustaz. Maka saya waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kenikmatan kesehatan. Alhamdulillah, atas izin Allah kita berdoa di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan umurnya ini benar-benar menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para kerabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti, meneladani, mengamalkan ajarannya sampai yaumul qiyamah. Pertama yang kami hormati Bapak Ketua DPRD FKDP Biro beserta jajarannya, kepada Ketua DPR Palasari yang saya hormati, dan juga kaum undangan, Ibu Kepala Masyarakat Kelurahan Palasari dan Sultan ataupun yang mewakili ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua yang kebetulan bisa ada di sini. Ini merupakan pertemuan perdana Dewan Pengurus Nanti Palasari. Cuma kami dari Palasari ada inisiatif untuk menggabungkan dengan kelurahan DPR Kelurahan. Alhamdulillah diterima oleh Sultan. Jadi pertemuan hari ini pertemuan DPR Palasari dan Sultan untuk kegiatan DPR Cipanung sudah selesai, di Akhir Biro sudah selesai. Ini yang menjadi PR Palasari dan Sultan. Kita lihat bersama kepala Sultan, kita satukan saja. Jadi tidak mengurangi hormat kami kepada lembaga yang ada di Sultan. Kami undang untuk bisa bekerjasama. Ini mungkin langkah awal dan juga untuk pertemuan-pertemuannya. Kalau memang kita dibutuhkan, kita bersama di wilayah Palasari. Ibu dan saya hormati, ini kita sengaja dikumpulkan di sini menindaklanjuti pertemuan DPRD Palasari Biro, yang mana poin-poinnya bahwa DPR harus melaksanakan rapat atau silaturahmi atau organisasi secepatnya 2 bulan sekali. Nah, makanya ini adalah merupakan rapat silaturahmi koordinasi tingkat wilayah kelurahan yang perdana. Ya,
satu ilmu Pak Bu sebenarnya. Jadi itu Bapak ini merupakan pertemuan perdana di program ini. Insya Allah untuk kedepannya kita akan pastinya maksimal 2 bulan sekali pun kita akan ada pertemuan seperti ini. Untuk tempat memang kita memilih sebetulnya dari Palasari dan Surukan banyak yang menawarkan tempat tuh ke saya pribadi, di mana kalau tempat ini setelah saya berpikir dan evaluasi ya kita melihat perdana di sini di MDI MDT Aluminium. Walaupun tempatnya sebetulnya di posisi yang dulu mungkin ini adalah di Polda, tapi sudah di Polda sudah dianggap mengulurkan diri dan kebetulan memang ini sudah digunakan oleh aluminium. Ini yang kita namakan MDT Aluminium. Mungkin untuk program berikutnya bisa di wilayah mungkin di Al-Qur'an atau yang paling jauh di daerah Al-Masjid Arena 13. Jadi yang ingin disampaikan kepada saudara ini, kita menindaklanjuti pertemuan yang waktu di DPRC Cibinong. Kita melaksanakan pertemuan pertama, alhamdulillah hasil sekarang sudah dilaksanakan yang perdana. Yang kedua, menindaklanjuti adalah visitasi atau kunjungan pengurus ke lembaga. Alhamdulillah Palasari kemarin saya sudah melaksanakan silaturahmi ya Bu, diiming-imingi mau ngambil laporan bulanan, tapi tujuan saya pribadi adalah silaturahmi ke lembaga, di mana hasil silaturahmi itu banyak saran, kritik, masukan dari lembaga untuk kemajuan organisasi DPR. Hanya mungkin beberapa lembaga ya, dari Al-Amanah, Al-Abror, Nurul Hidayah, Asyifa, Al-Minun, Nurul Islam, kritik pribadi, itu hanya sebagian. Ada juga tadi permintaan, Pak, bisa nggak datang ke lembaga kami, ternyata terbatas tuh waktunya, lumayan setiap pada asar terus malam saya kunjungi, dan memang itu lumayan membutuhkan waktu. Target insya Allah setelah pertemuan ini saya akan tetap silaturahmi ke lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan untuk didatangi. Jadi alhamdulillah sudah berjalan. Terus info dari DPRC itu bahwa nanti ada pelaksanaan kegiatan 3 bulan sekali di pengurus DPRC. Jadi nanti untuk pertemuan lebih banyak dilakukan di DPR tuh. Jadi nanti bakal sering di DPR itu bisa 2 bulan sekali. Bahkan ya untuk kalau tingkat kecamatan itu hanya 3 bulan sekali. Jadi itu jangan-jangan nanti kenapa jarang ketemu dengan pengurus dari DPR di Cibinong. Yang berikutnya, bahwa fungsi dari DPR akan difungsikan tugasnya, walaupun sekarang itu kita belum berjalan DPR pengurusnya, ketua sekretaris bendahara, nanti tugas utama adalah sebagai memvalidasi kalau seandainya tahun ini ada bantuan seperti DKG. Jadi nanti yang memvalidasi dan memverifikasi data yang tahap awal itu dilakukan oleh DPR. Jadi misalkan nanti dari Bapak dari zaman banyak proses. Jadi nanti kalau mengumpulkan data itu tidak seperti tahun sebelumnya, kemarin terakhir kita Pak Kaupi atau mungkin kedua Hidayah, itu yang ujung bisa dibilang ujung-ujung itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya juga. Jadi nanti kita diperkecil jarak. Ketika dibilang Palasari paling jauh mungkin yang dari Al-Qur'an atau Hidayah itu kita ke Aluminium. Saya sudah ada rencana dari Palasari itu kita dibagi menjadi 3 zonasi. Zonasi yang pertama itu untuk wilayah di bawah, nanti dari mungkin Aluminium, Al-Abror, Al-Islamiyah, Abu Salam, Al-Islam, sama Al-8 itu satu titik. Nanti ada zonasi 2 itu di wilayah perkenaan mungkin Anima, Baitur Rahman, Airul Rahman,
pengumpulan validasi mengenai BKG, ibu nggak usah datang ke Nurul Islam dan ujungnya. Jadi nanti kalau wilayah yang di daerah Hijaya itu ada bendahara Ibu Indikatika kalau nggak salah, beliau ada di RPT Air Rohmah. Nah untuk nanti wilayah 2 yang ada di pertengahan itu kita mengambil di MDT Ibu Unasi, beliau adalah sebagai sekretaris DPR tadi. Jadi gitu ya Bu, ya sama bendahara ya, baik itu Rohmah ya ada di Ibu Unasi. Jadi nanti itu untuk memperkecil, jadi memperkecil biaya atau waktu juga mempercepat lebih efisiensi waktu juga ya Bu ya, rencananya seperti itu. Jadi nanti ada tugas untuk DPR itu sebagai memvalidasi atau verifikasi dana BKG. Mudah-mudahan tahun ini ada hasilnya buat semuanya. Nah terus untuk pembahasan yang berikutnya Bu, selain hasil musyawarah yang dari DPRD, yang keduanya ini mengenai tentang teknis dan penggunaan atau penyerapan dana wismajib. Jadi kemarin pertemuan pertama di DPR Cibiru itu sebenarnya kita aktifkan kembali sebagai dana awal untuk pelaksanaan sebuah organisasi besar. Karena apa? Sebenarnya memang itu sangat dibutuhkan untuk tahap awal di DPRD KDT Cibiru. Untuk mengenai kemarin hasil musyawarah, mungkin ada yang tidak hadir. Itu info kembali bahwa di Semarang itu setiap santri dibebankan 1.000 untuk setiap santri. Tapi kemarin kami datang ke lembaga Bu, Pak, bahwa total di Semarang itu bahkan ada yang melebihi dari jumlah santri. Saya datang kemarin contoh santrinya ada 22, Pak, saya di Semarangnya jadi 25. Ada yang total santrinya 92, Pak, saya di Semarangnya jadi 95. Dan itu saya tidak bisa menolak, karena yang namanya sodako ya sebaik-baiknya mungkin seperti itu. Jadi nanti dibagi lagi ke masyarakat, dan kalaupun nanti bentuk laporan di lembar ini, kalau ibu misalkan muridnya ada 50, kasih 50.000, tapi ternyata di pasarnya ibu ngisi 55, di sini tulisnya 55 aja Bu. Khawatir nanti isi ya disuruh Bu. Nanti saya bilang, saya laporkan sebagai ibu ngasih 50, padahal faktanya 55. Nah itu 55 itu 5.000 lebihnya dapat jadi pesta kami Bu. Jadi saya di TK Al-Islam ke Jogja, ibu ngasih kalau 19, tapi 20 Bu, tulis 20 jangan 19. Khawatir nanti 1.000 jadi pesta buat saya. Jadi lebih baik mendingan jangan dilebihkan saja. Tapi ya yang namanya ibu sodako, yang namanya sodako itu ya kalau ibu ngasih lebih itu baik, sebetulnya baik lagi secara pribadi, secara lembaga ke ibu juga, gimana manfaatnya itu lain lagi gitu Pak. Jadi insya Allah kami tidak akan menolak kalau ngasih lebih dari sesuai jumlah santri. Kalau kurang, gimana Pak kalau kurang dari jumlah santri? Itu untuk masalah bismajib bisa dibicarakan Bu. Kalau misalkan ya Pak bulan ini kayaknya nggak bisa karena sesuatu, kalau memang bisa dimusyawarahkan kenapa tidak Bu? Ya Bu ya, tapi sebagai ada supaya sama untuk ketentuan bismajib untuk awal seperti itu. Paham ya Bu ya? Masih ada yang di soalnya saya jelaskan, masih ada lembaga yang berapa sih dananya tiap kali harinya, terus peruntukan. Nah kalau peruntukan yang namanya bismillah itu saya juga kadang bisa dibilang masih ada juga ya menanyakan dana itu untuk apa. Tapi yang pasti dana mungkin itu ada sebagai bukti pertanyaan saya transparansi aja gitu ya. Ya kita karena tidak semua lembaga, tidak semua guru itu mungkin ada yang sama kita cepat salahnya dalam memahami sebuah program. Nah untuk kalau saya akui untuk dana Ismadin, saya ada rencana
ini nanti karena prinsipnya menurut kata Pak Ketua DPRC ini dana dari madrasah oleh madrasah dan untuk kembali lagi ke madrasah. Nah saya nanti ada rencana bahwa satu ini dana bisa digunakan untuk keperluan santri. Kalaupun nanti suatu saat santri dari lembaga ibu kebetulan mungkin sakit atau memang diperlukan untuk kita ilmu